Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel saya. Jadi di video kali ini saya akan membahas beberapa fungsi yang sangat penting di Microsoft Excel. Di video kali ini kita akan belajar tentang rumus AND, average if, average ifs, counta, countif, dan countif. Saya juga akan memberikan contoh praktis bagaimana menggunakan rumus-rumus ini untuk menganalisis data dengan lebih cepat dan efisien. Jadi, pastikan kalian menyimak sampai video akhir. Yang pertama, kita masuk ke fungsi AND. Di fungsi AND ini saya sudah membuat sebuah tabel di mana di dalam tabel ini sudah terdapat nama karyawan, jabatan, gaji bulanan, masa kerja, status bonus, dan layak mendapatkan bonus ya. Nah, instruksi pengerjaannya, jika gaji lebih dari 5 juta dan masa kerja lebih dari atau sama dengan 3 tahun, maka mendapatkan bonus. Nah, sebelum kita mengerjakan menggunakan fungsi AND, kita akan membaca dahulu definisi dari fungsi AND. Fungsi AND digunakan untuk menguji beberapa kondisi secara bersamaan. Fungsi ini akan mengembalikan nilai true jika semua kondisi yang diuji bernilai benar, dan false jika salah satu atau lebih dari kondisi yang diuji bernilai salah. Nah, sintaksnya yaitu adalah sama dengan AND, kondisi 1 dan juga kondisi 2. Kegunaannya digunakan untuk membuat logika gabungan dengan beberapa kondisi. Misalnya, dalam mengevaluasi karyawan untuk mendapatkan bonus. Jika gaji di atas batas tertentu, maka masa kerja lebih dari 3 tahun, maka karyawan tersebut layak mendapatkan bonus. Oke, kita perbesar seperti ini ya. Nah, ini. Oke, jadi kita langsung kerjakan saja menggunakan fungsi AND. Jadi di sini sama dengan AND. Kita akan pilih yang di tabel gaji atau gaji bulanan, karena di sini instruksi pengerjaannya yaitu lebih dari 5 juta. Jika gaji lebih dari 5 juta, kita pilih gaji bulanan lebih dari 5 juta titik koma, maka kita pilih masa kerja ya. Kita pilih masa kerja. Setelah itu kita tambahkan fungsi lebih dari sama dengan 3. Setelah itu kita tutup kurung, kita enter. Nah, di sini hasilnya true ya. Jadi benar. Jadi jika gaji Ali ini lebih dari 5 juta, betul, dan masa kerja lebih dari 3 tahun atau sama dengan 3 tahun, maka mendapatkan bonus. Apakah benar? Ya, betul. Setelah itu kita tarik saja sampai bawah. Nah, di sini ada yang false. Kenapa false? Sini Budi gajinya 5 juta. Apakah 5 juta itu lebih dari 5 juta? Tidak. Apakah 2 tahun ini lebih dari atau sama dengan 3 tahun? Tidak. Jadi hasilnya false. Nah, untuk studi kasus kita yang pertama, menggunakan fungsi AND, memahami fungsi AND, dan sudah membaca definisi fungsi AND, sudah selesai. Sekarang kita akan masuk ke fungsi average if. Nah, di fungsi ini kita sudah mempunyai tabel, yaitu nama siswa, nilai matematika, nilai bahasa, nilai IPA, nilai IPS. Kita akan
menentukan nilai rata-rata di atas 80 menggunakan average if. Sebelum kita menyelesaikannya, kita akan membaca dahulu tentang definisinya. Oke. Jadi fungsi average menghitung nilai rata-rata dari nilai-nilai dalam rentang tertentu yang memenuhi kriteria tertentu. Sintaksnya yaitu average if, rentang, kriteria, dan juga rentang rata-rata. Kegunaannya fungsi ini berguna untuk menghitung rata-rata berdasarkan kriteria tertentu. Misalnya, menghitung rata-rata nilai siswa yang mendapatkan nilai di atas 80. Oke, kita akan menggunakan fungsi average if ya untuk menyelesaikan studi kasus kita. Jadi rumusnya yaitu adalah sama dengan average if. Oke, kita pilih ranknya. Setelah itu kita tambahkan titik koma. Setelah itu kita tambahkan kutip 2 lebih dari sama dengan 80 kutip 2 kurung tutup enter. Nah, di sini nilainya sudah keluar, yaitu nilai rata-ratanya itu 82,3. Setelah itu kita tarik saja ke bawah. Nah, di sini sudah keluar. Kita akan bulatkan saja ya. Oke, saya rasa cukup. Nah, ini adalah kegunaan fungsi average if. Atau bisa digunakan juga ini untuk menilai. Nah, ini dia adalah sebuah fungsi atau kegunaan dari average if. Semoga teman-teman bisa memahami fungsinya, definisinya, dan sintaksnya. Terutama kalian harus memahami cara kegunaannya diperuntukkan untuk apa saja. Untuk yang selanjutnya kita akan memasuki fungsi average ifs. Di sini ada tambahan s-nya ya. Average ifs. Oke. Di sini sama, saya juga sudah memiliki tabel nama produk, kategori, harga, jumlah terjual, dan juga kita menentukan rata-rata harga elektronik menggunakan average if. Sebelum kita menyelesaikan studi kasusnya, kita baca dahulu definisi dari fungsi average if. Jadi definisinya adalah average if digunakan untuk menghitung rata-rata dari nilai-nilai dalam rentang yang memenuhi beberapa kriteria sekaligus. Sintaksnya yaitu average if dalam kurung rentang rata-rata titik koma rentang kriteria 1, kriteria 1, rentang kriteria 2, kriteria 2. Kegunaannya sangat berguna untuk menghitung rata-rata data berdasarkan lebih dari satu kondisi. Misalnya, menghitung rata-rata harga produk elektronik yang dijual lebih dari 20 unit. Nah, kita akan menggunakan fungsi average if ya. Jadi, kita akan menghitung rata-rata harga elektronik, produk elektronik yang terjual lebih dari 20 unit. Oke. Nah, di sini kita akan mencari harga rata-rata elektronik. Jadi, rumusnya adalah sama dengan average if. Oke. Kita blok saja dari D4 ini sampai ke bawah. Titik koma. Setelah itu kita blok lagi yang kategori titik koma. Setelah itu kita kutip 2, kita tulis elektronik kutip 2 dalam kurung enter. Nah, di sini nilai rata-ratanya yaitu adalah 5 juta. Nah, semoga teman-teman bisa memahami kegunaan dari fungsi average if ya.
dari sintaksnya, definisinya, pengertiannya. Semoga teman-teman bisa memahami. Yang selanjutnya kita akan memasuki fungsi counta. Oke? Di mana fungsi counta ini berfungsi untuk menghitung jumlah sel yang berisi nilai dalam rentang yang diberikan, dan nilainya ini dalam sel yang tidak kosong. Sintaksnya yaitu counta dalam kurung rentang. Kegunaannya digunakan untuk menghitung jumlah sel yang berisi teks, angka, atau nilai lainnya. Misalkan menghitung beberapa banyak karyawan yang namanya terisi dalam daftar karyawan termasuk teks dan angka. Jadi kita akan menghitung ada berapa sih karyawan yang kita punya datanya. Oke, rumusnya itu sama dengan counta. Kita blok saja nama pegawai dari Andi sampai Putri, setelah itu kita enter. Jadi kita mempunyai 5 data atau 5 karyawan, 5 sel yang terisi teks. Nah, di sini hasilnya sudah muncul ya. Kita memiliki 5 sel yang terisi ya. Terisi oleh teks, tapi di sini bukan hanya teks. Counta bisa mendeteksi sebuah angka atau nilai lainnya. Jadi untuk counta, semoga kalian bisa memahami dari definisinya dan juga dari kegunaannya. Untuk yang selanjutnya, kita akan memasuki rumus countif. Kita akan baca dahulu pengertian dari countif. Jadi fungsi countif digunakan untuk menghitung jumlah sel dalam satu rentang yang memenuhi satu kriteria tertentu. Sintaks countif yaitu rentang, titik koma, kriteria. Kegunaannya digunakan untuk menghitung jumlah entry yang sesuai dengan kriteria tertentu. Misalkan menghitung jumlah mahasiswa yang memiliki nilai ujian lebih dari 80. Oke, kita akan menghitung ada berapa sih mahasiswa yang memiliki nilai ujian lebih dari 80. Oke, kita masuk ke rumusnya saja, sama dengan countif. Kita blok nilai ujiannya, titik koma, kutip 2 lebih dari 80, kutip 2, enter. Nah, ada 3 mahasiswa yang mendapatkan nilai lebih dari 80. Yang pertama Agus, yang kedua Cinta, yang ketiga Edo. Di sini sudah akurat ya. Semoga teman-teman bisa memahami fungsi countif. Untuk yang selanjutnya kita masuk ke fungsi countif. Ada S-nya ya teman-teman, harus perhatikan. Ada counta, ada countif, dan ada countifs. Ada S-nya. Kita akan membaca definisi dari fungsi countif. Fungsi countif menghitung jumlah sel yang memenuhi beberapa kriteria sekaligus dalam satu atau lebih rentang. Sintaksnya yaitu countif dalam kurung rentang kriteria 1, kriteria, rentang kriteria, dan juga kriteria 2. Kegunaannya digunakan untuk menghitung jumlah data yang memenuhi beberapa syarat atau kondisi, misalkan menghitung jumlah siswa di kelas X yang memiliki nilai matematika di atas 80. Oke, kita akan menghitung jumlah siswa di kelas X yang mendapatkan nilai matematika lebih dari 80. Jadi rumusnya sama dengan countif. Kita akan blok yaitu dari C atau kelas ya, dari tabel kelas. Setelah itu kita tambahkan titik koma. Setelah itu kita kutip 2, kita pilih yang X. Karena kita akan mencari kelas X. Setelah itu kita tambahkan titik koma, setelah itu kita pilih yang nilai matematik ya. Karena kita di sini mencari nilai matematik yang lebih dari 80, titik koma, kita tambahkan kriteria lebih dari 80, kutip 2, enter.
Nah, di kelas X ini ada satu siswa yang mendapatkan nilai lebih dari 80, yaitu adalah Andi. Ya, betul sekali ya. Nah, sekarang kita akan mengisi yang jumlah siswa kelas X1 atau 6 dengan nilai bahasa lebih dari 80. Rumusnya sama saja. Count if kita pilih yang kelas, koma, setelah itu kita pilih yang titik koma, setelah itu kita pilih yang nilai bahasa, titik koma, kita tambahkan kriteria 2, tip 2, enter. Jadi jumlah siswa kelas 6 yang mendapatkan nilai bahasa lebih dari 80 itu ada 2 orang. Yang pertama yaitu adalah Cinta. Yang pertama adalah Budi. Yang kedua adalah Dina. Oke. Semoga teman-teman bisa memahami tentang fungsi count if dan juga bisa memahami semua rumus-rumus atau fungsi-fungsi yang setelah kita baca atau yang telah kita praktekkan di video kali ini. Jadi untuk kesimpulan video kali ini adalah rumus-rumus yang tadi kita gunakan itu adalah membantu untuk meningkatkan kemampuan Excel dalam mengolah data dengan kondisi atau kriteria tertentu dengan memanfaatkan fungsi logika seperti AND, fungsi rata-rata berbasis kriteria seperti average if dan average ifs, serta fungsi perhitungan berbasis kriteria seperti counta, count if, dan juga count ifs. Pengguna dapat membuat keputusan yang lebih cepat, akurat, dan berdasarkan analisis mendalam. Fungsi-fungsi ini sangat esensial dalam dunia kerja yang sering bergantung pada analisis data. Nah, itu tadi adalah sebuah rangkuman yang telah kita praktekkan, yang telah kita selesaikan studi kasus kita hari ini. Di hari ini kita sudah belajar banyak rumus, dari rumus N, average if, average ifs, counta, count if, dan juga count ifs. Semoga teman-teman bisa memahami, bisa mengerti penyampaian saya, dan juga sudah ada gambaran fungsi-fungsi Excel yang sudah kita bahas. Dan buat teman-teman yang menginginkan link file latihan video ini akan saya sertakan di deskripsi video. Jadi teman-teman nanti bisa klik, setelah itu bisa langsung download, setelah itu bisa langsung praktekkan sambil menonton video saya. Dan sambil juga dibaca dari definisi-definisi fungsi-fungsi yang telah kita baca atau kerjakan tersebut. Jadi nanti di Excelnya sama seperti yang saya kerjakan di sini, cuman nanti untuk kolomnya isiannya itu rumusnya saya kosongkan. Jadi teman-teman kerjakan sendiri ya. Jadi saya rasa cukup untuk video kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan apabila teman-teman suka dengan video ini, tinggalkan like, comment, share, dan juga subscribe. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton. Semangat terus untuk belajar. See you.